Gimana jadinya kalau seorang tuan muda kaya raya kepincut dengan gadis penjual mie ayam yang miskin? Itulah yang dialami oleh Jang Musin, calon pewaris grup Jang yang langsung tertarik pada Baekdan saat mereka pertama kali bertemu. Karena Baekdan jualan di distrik hiburan, Musin pun ngira kalau Baekdan adalah seorang pro player dan langsung ngajakin dia buat having fun together. Baekdan jelas aja ogah dan ngomelin Musin, seraya bilang kalau dia mencari nafkah dengan cara yang halal, yakni dengan berjualan mie ayam. Malam itu, Baekdan nampak melayani beberapa pelanggan wanita yang emang sering datang ke kedai mie ayam miliknya. Mereka adalah seorang pro player dan sering datang ke kedai Baekdan sepulang kerja. Salah satu dari mereka, Sharon, berkomentar kalau Baekdan pasti bakal populer dan memiliki banyak pelanggan jika Baekdan memilih profesi seperti mereka. Baekdan kelihatan gak nyaman dengan komentar tersebut, tapi Sharon terus mengoceh hingga temennya nyuruh dia berhenti karena udah kelewatan. Namun, Sharon terus menghina Baekdan dengan bilang kalau Baekdan cuma pura-pura sok suci, padahal Baekdan sama seperti mereka juga mencari nafkah di distrik hiburan. Karena hinaan itu udah keterlaluan, temannya Sharon pun langsung datang ngajak dia pergi dari sana, sementara satu teman lainnya meminta maaf pada Baekdan. Meski sakit hati dengan ucapan Sharon, Baekdan milih untuk gak ambil pusing seraya berkata kalau Sharon mungkin lagi mabok sehingga dia ngoceh macam-macam. Setelah mereka pergi, Baekdan pun segera menutup kedai tersebut dan bersiap untuk tidur. Selama ini, Baekdan bekerja keras mengumpulkan uang untuk melunasi utang-utangnya dan meninggalkan kawasan tersebut. Baekdan selalu mengingat perkataan ibunya yang nyuruh dia buat pergi dari sana dan memulai kehidupan baru yang lebih baik di tempat lain. Keesokan harinya, saat Baekdan berjalan pulang dari pasar, ia dikejutkan dengan seorang pria yang tiba-tiba membuang puntung rokok ke arahnya. Meski pria itu mengendarai mobil mewah, Baekdan sama sekali nggak peduli dan berniat menegur orang itu. Namun, pria itu malah bersikap sok asik di depan Baekdan, seraya bilang kalau Baekdan nggak terluka, jadi dia nggak perlu minta maaf. Baekdan jelas aja kesel dan ngomelin pria itu karena seenaknya aja buang puntung rokok di pinggir jalan. Sambil terus ngomel, Baekdan memungut puntung rokok itu dan membuangnya ke tempat sampah. Untuk sesaat, pria itu nampak terkesan dengan tindakan Baekdan, sementara Baekdan bergegas pergi dari sana sambil ngedumel dalam hati. Saat Baekdan berbelok ke jalan menuju kedainya, pria itu nampak excited dan nyuruh asistennya, manajer Yang, buat ngatur makan malam untuk semua anak buah mereka. Manajer Yang bilang kalau dia udah nemuin restoran yang cocok untuk acara makan malam tersebut dan udah bikin reservasi juga buat nanti malam. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat Baekdan masih prepare, ia dikejutkan dengan kemunculan pria tadi siang yang tiba-tiba datang ke kedainya. Baekdan langsung bilang kalau kedainya udah direservasi untuk makan malam grup dan gak bisa melayani pelanggan lain. Tapi secara gak terduga, pria itu berkata kalau dialah yang membuat reservasi tersebut. Pria itu juga nampak kaget saat mengetahui kalau Baekdan adalah seorang penjual mie ayam dan bukan seorang pro player seperti anggapannya. Gak tahu kenapa, pria itu malah makin seneng, walau Baekdan berbeda dengan semua wanita yang pernah berada di dekatnya. Di sisi lain, Baekdan malah jengkel karena pria itu meremehkan masakannya dan nyebut mie ayam itu sebagai makanan murahan. Gak terima direndahkan seperti itu, Baekdan pun nyuruh pria itu buat cancel aja reservasinya. Tapi pria itu menolak dan malah ngedeketin Baekdan. Pria itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Jang Musin dan secara terang-terangan mengatakan kalau ia tertarik pada Baekdan. Baekdan pun makin murka karena Musin seolah-olah nuduh dia sebagai pro player. Pada momen itu, temannya Baekdan, Yoga, tiba-tiba muncul dan Baekdan pun langsung nyuruh dia buat bantuin prepare. Baekdan juga nyuruh Musin buat duduk aja sembari nunggu makanannya dihidangkan. Gak lama kemudian, para anak buah Musin pun tiba di sana dan mereka langsung membungkuk hormat pada Musin. Musin lantas bertanya pada manajer, yang apakah dia milih tempat itu karena makanannya enak atau karena pemilik kedainya yang sangat menawan. Musin sengaja bicara dengan nada keras agar Baekdan dan semua orang bisa mendengar perkataannya. Anak buah Musin sontak aja tertawa terbahak-bahak, sementara Yoga cuma bisa diem aja saat Baekdan mendapat penghinaan tersebut. Padahal beberapa waktu lalu, si Yoga udah ngelamar Baekdan seraya berjanji bakal selalu ngejagain Baekdan. Baekdan cuma bisa mendem amarahnya, tapi di waktu yang bersamaan, manajer yang bilang kalau mie ayam buatan Baekdan sangatlah lezat dan nyuruh Musin buat cobain sendiri. Saat Musin mencicipi mie ayam tersebut, ia nampak terkesan dengan rasanya dan ujung-ujungnya malah ludes dalam waktu singkat sampai dia minta nambah lagi. Gak cuma Musin, anak buahnya juga ketagihan dengan mie ayam buatan Baekdan dan minta nambah juga. Seusai makan malam, mereka pun pamit pulang, tapi Musin memutuskan untuk tetap tinggal. Manajer yang menyadari kalau Musin kayaknya tertarik pada Baekdan, sehingga dia nyuruh Yoga buat nyupirin dia pulang demi memberikan kesempatan pada bosnya buat berduaan dengan Baekdan.
Melihat mereka semua pergi, Baekdan pun semakin nervous, apalagi saat Musin malah asik nyebat seraya bilang kalau dia pengen having fun together sama Baekdan. Baekdan jelas aja ogah dan nyuruh Musin buat main di tempat lain. Tapi Musin udah kadung bucin sama Baekdan dan pengennya nganu sama Baekdan, bukan sama yang lain. Musin bertanya-tanya dan ngira kalau Yoga adalah pacarnya Baekdan. Meski begitu, Musin tetap percaya diri kalau Baekdan bakal suka sama dia karena dia punya banyak kelebihan dibandingin si Yoga. Kepedean banget si Musin. Tapi dia emang ganteng sih. Selain emang tajir dari lahir, dia juga punya banyak anak buah dan sangat disegani oleh banyak orang. Ya, minusnya si Musin juga banyak sih. Selain akhlak les, mulutnya juga nggak pernah disekolahin dan selalu bersikap sesuka hatinya. Musin bahkan belak-belakan ngajakin Baekdan buat main bareng, padahal mereka baru ketemu dan belum saling mengenal satu sama lain. Musin lantas mengeluarkan uang tunai dari dompetnya sambil mendekati Baekdan. Jarak mereka begitu dekat sampai-sampai Baekdan bisa merasakan helaan napas Musin di pipinya. Namun, Musin ternyata mau godain dia aja, karena pria itu langsung meletakkan uangnya di meja kasir. Sebelum pergi, Musin bilang kalau Baekdan bisa nyimpan kembaliannya. Baekdan ngira kalau itu merupakan cara Musin buat deketin cewek. Tapi Musin menyanggah hal itu, seraya bilang kalau dia cuma pengen having fun together aja dan gak pernah kepikiran buat pacaran. Mendengar hal itu, Baekdan malah makin jengkel karena Musin ternyata tipikal cowok yang doyan menghambur-hamburkan uang, mentang-mentang duitnya gak habis-habis. Keesokan harinya Baekdan berniat melunasi utangnya karena dia udah berhasil ngumpulin 15 juta won. Tapi setibanya di sana, kantornya malah tutup. Padahal hari itu merupakan hari jatuh tempo utangnya. Baekdan yang panik berusaha menggedor-gedor pintu seraya berteriak memanggil si rentenir. Rupanya, Baekdan gak ingin lagi membayar bunga pinjaman jika ia gagal membayar utang hari itu. Jadi dia segitu paniknya saat kantor itu tutup. Gak lama kemudian, anak buah si rentenir muncul dan menyampaikan pesan dari bosnya. Baekdan ternyata disuruh untuk membayar bunga pinjaman sejumlah 15 juta won, jadi total yang harus ia bayarkan adalah 30 juta won. Baekdan sontak aja ngerasa shock banget karena dia nggak hanya harus membayar 30 juta won, tapi ia harus melunasi semua utangnya dalam 2 bulan. Saat Baekdan lagi pusing mikirin utangnya, Yoga tiba-tiba datang untuk memberitahu kalau Sharon ngutarain perasaannya ke dia. Baekdan sih nggak kaget karena dia udah tahu kalau Sharon emang naksir sama Yoga. Makanya Sharon sering banget bersikap ketus sama Baekdan karena Yoga pernah ngelamar dia buat jadi istrinya. Kala itu Baekdan sih nolak karena dia cuma menganggap Yoga sebagai temen, nggak lebih dari itu. Namun, Yoga malah kelihatan jengkel banget seraya ngoceh kalau dia adalah cowok terbaik di kawasan tersebut dan Baekdan bakalan nyesel kalau nggak nikah sama dia. Sambil mencengkeram tangan Baekdan, Yoga dengan percaya diri mengatakan kalau dia bakal ngurus Baekdan dan jagain dia seumur hidupnya. Baekdan cuma ketawa aja dengerin ocehan si Yoga yang omdo. Boro-boro buat jagain dia, Yoga bahkan diem aja saat Musin dan anak buahnya menghina Baekdan kemarin malam. Baekdan lantas nyuruh Yoga pergi, tapi Yoga malah menghinanya sehingga Baekdan pun nggak segan-segan buat nampar dia. Di tengah pertengkaran mereka, Yoga mengungkapkan kalau dia cuma suka sama Baekdan, karena Baekdan bukan seorang pro player seperti Sharon. Yoga juga menambahkan kalau Baekdan gak usah bersikap sok suci, karena sampai kapanpun, Baekdan gak bisa memungkiri kalau ia berasal dari kawasan tersebut, meski ia hanyalah penjual mie ayam. Sebelum pergi, Yoga nyuruh Baekdan buat mempertimbangkan tawarannya, seraya bilang kalau dia adalah satu-satunya pilihan terbaik yang dimiliki oleh Baekdan. Baekdan cuma bisa nangis dengan semua masalah yang menimpanya. Udah mah utangnya jadi berlipat ganda, sekarang ketambahan si Yoga yang malah bikin beban mental alih-alih bantuin dia. Pada momen itu Baekdan dikejutkan dengan Musin yang datang menawarkan sapu tangannya. Musin datang ke sana buat makan, tapi Baekdan bilang kalau kedainya tutup. Meski begitu, dia bakal bikinin mie ayam buat Musin karena dia udah terlanjur datang. Tapi secara nggak terduga, Musin malah godain Baekdan dan memeluknya dengan erat. Musin juga bilang kalau dia bakal bikin Baekdan merasa lebih baik, yang mana hal itu sontak aja bikin Baekdan ngerasa tersentuh. Nggak hanya itu, Baekdan kayaknya juga tertarik dengan aroma parfum Musin yang somehow begitu menenangkan. Baekdan segera aja mengetahui kalau Musin bukan berasal dari kawasan tersebut walau gayanya tengil kayak bos gangster. Pada momen itu, tiba-tiba terlintas dalam benak Baekdan kalau Musin mungkin adalah solusi agar ia bisa meninggalkan kawasan rusak yang selama ini menjadi tempat tinggalnya. Jika dia hanya mengandalkan Yoga, mungkin dia bakal berakhir seperti ibunya, hingga ia melahirkan anak yang bakal mewarisi penderitaannya. Baekdan jelas aja nggak mau anak-anaknya menderita, sehingga dia pun memutuskan untuk mengambil resiko tersebut. Di sisi lain, Musin malah udah mulai duluan, hingga Baekdan nyaris nggak bisa menghentikannya. Tapi di waktu yang bersamaan, seorang pelanggan tiba-tiba datang menginterupsi mereka, sehingga Baekdan secara refleks mukul si Musin. Alih-alih marah pada Baekdan, Musin malah ngusir si pelanggan karena udah mengganggu kesenangannya, lalu bergegas matiin lampu.
Musin dengan cepat menutup jarak di antara mereka dan langsung menunjukkan ketertarikannya pada Baekdan, sementara Baekdan cuma bisa melihat semuanya tanpa punya kuasa untuk menghentikannya. Musin gak berhenti sampai di situ dan terus menunjukkan perhatiannya pada Baekdan. Ia ingin Baekdan merasakan semuanya, merasakan apa yang selama ini hanya bisa dibayangkan oleh wanita kesepian seperti dirinya. Musin bahkan tetap di sana saat ia mendekap Baekdan dengan erat dan menggendong Baekdan menuju kamarnya di belakang. Ia ingin Baekdan merasa senyaman mungkin saat bersamanya. Keesokan harinya Baekdan terbangun dan menemukan Musin yang berada di sisinya. Musin lantas mempertanyakan tentang buku pelajaran yang ia temukan di kamar Baekdan. Baekdan bilang kalau dia membeli buku-buku itu toko buku bekas atau mengambilnya dari tempat sampah karena dia nggak punya uang buat beli yang baru. Baekdan ngira kalau Musin kasihan padanya dan nyuruh dia buat beliin buku yang baru. Namun, Musin membantah hal itu dan berjanji akan membelikan buku-buku yang baru untuk Baekdan. Beberapa hari kemudian, Baekdan nggak sengaja nguping pembicaraan pelanggan tentang para preman yang akhir-akhir ini sering berkeliaran di kawasan tersebut dan Baekdan ngira kalau para preman itu mungkin adalah anak buah Musin. Hari itu, kedainya cukup ramai sehingga dia bisa mengumpulkan uang hasil penjualan yang lumayan banyak. Baekdan pun sangat bersyukur karena dia seenggaknya bisa mulai nyicil buat bayar utang. Pada momen itu, si Yoga tiba-tiba muncul sambil marah-marah. Yoga ternyata udah tahu kalau kemarin Baekdan main bareng sama Musin, tepat setelah Baekdan nolak dia. Rupanya ada yang ngadu sama Yoga, dan Yoga ngira kalau Baekdan pacaran sama Musin. Tapi Baekdan membantah hal itu, seraya bilang kalau mereka cuma berbagi momen kehangatan. Mendengar hal itu, Yoga jelas aja murka dan mengonfrontasi Baekdan saat itu juga, mengira kalau Baekdan ternyata sama aja dengan pro player. Yoga pun maksa Baekdan buat main bareng sama dia juga. Di waktu yang bersamaan, Musin tiba-tiba muncul dan mempertanyakan situasi mereka. Baekdan langsung aja ngomel, sehingga Musin lantas mengonfrontasi Yoga. Musin gak segan-segan ngehajar si Yoga, tapi Baekdan langsung menghentikannya karena dia gak pengen Musin melukai siapapun. Tapi Musin kayaknya udah biasa mukulin orang, secara dia kan bos gangster. Namun, karena dia gak pengen Baekdan takut sama dia, Musin pun memilih buat mengampuni si Yoga untuk saat ini. Gak hanya itu, Musin juga menegaskan kalau Baekdan adalah kekasihnya dan memperingatkan Yoga untuk gak deketin Baekdan lagi. Musin juga ngusir Yoga dari sana, gak menggubris Baekdan yang ngomelin dia karena udah bersikap seenaknya. Musin sama sekali gak mempedulikan omelan Baekdan dan malah godain dia. Tapi hal itu malah bikin Baekdan makin murka dan gak segan-segan nampar si Musin. Alih-alih marah, Musin malah semakin excited. Musin dengan cepat menarik Baekdan ke dalam dekapannya, lalu mencium Baekdan dengan hangat dan dalam. Baekdan berusaha mendorong Musin menjauh, tapi ia akhirnya menyerah dan memilih menerima laki-laki itu. Ia merangkul Musin dan membiarkan pria itu menciumnya. Tapi Musin malah sengaja bikin dia kesel, sehingga Baekdan lantas membalas perlakuannya. Namun, hal itu malah bikin si Musin makin excited dan memperdalam momen kedekatan mereka. Baekdan berusaha mengimbangi setiap manuver yang ia terima, tapi Musin terlalu bersemangat, hingga ia memilih membiarkan Musin mengambil kendali. Melihat Baekdan yang nyaris menyerah pada dirinya sendiri, Musin memilih untuk mengerahkan segenap perhatiannya, berusaha keras membuat Baekdan merasa lebih baik. Pada akhirnya, Baekdan tak kuasa membendung semuanya. Ia memilih menyerah, membiarkan perasaan itu mengalir apa adanya, sementara Musin menyambutnya dengan penuh sukacita. Keesokan harinya, Baekdan terbangun dan mendapati Musin mengenakan sweater yang norak banget. Baekdan langsung aja ngetawain si Musin, karena menurutnya Musin gak pantas mengenakan sweater norak yang warnanya juga udah usang. Tapi si Musin kayaknya pede aja, apalagi dia emang ganteng dari sananya, jadi pantas-pantas aja pakai baju apapun. Baekdan lantas mengeluarkan ponselnya buat motoin Musin. Pada momen itu, Musin baru mengetahui kalau Baekdan masih pakai ponsel jadul. Musin lantas ngajak Baekdan buat foto bareng seraya bilang kalau Baekdan bisa menjual fotonya seharga 2 juta won. Baekdan sih cuma ketawa karena ngira kalau Musin lagi bercanda. Musin kemudian memasukkan nomornya di ponsel Baekdan dan meminta Baekdan untuk nggak segan-segan nelpon dia kapan aja jika Baekdan membutuhkan sesuatu. Namun, setelah Musin pergi, Baekdan menyadari kalau dia seharusnya nggak ngarep apapun pada Musin dan memutuskan untuk menghapus nomor pria itu dari ponselnya. Beberapa hari kemudian, kedainya Baekdan mendapat reservasi dari sekelompok penggemar baseball yang pengen nobar di sana. Mereka pun berterima kasih pada Baekdan karena membolehkan mereka membeli cemilan dari luar. Gak lama kemudian Musin tiba-tiba muncul dan kaget karena kedai Baekdan rame banget, padahal belum waktunya buka. Musin kelihatan gak seneng, begitu pula dengan orang-orang yang lagi nobar. Musin lantas memesan makanan dan meminta Baekdan membawakannya ke kamar belakang. Musin kelihatan pede banget masuk ke kamar belakang, padahal banyak orang yang lagi merhatiin mereka. Tapi Musin gak peduli dan menikmati makanannya dengan lahap. Baekdan yang kesel lantas nyuruh Musin untuk segera menghabiskan makanannya dan pergi dari sana. Namun, Musin malah menarik Baekdan ke dalam pelukannya dan ngajak
dia buat main bareng. Baekdan langsung nolak karena banyak orang di luar sehingga Musin hanya menciumnya dengan lembut. Keesokan harinya, Musin tiba di kantor dan moodnya kelihatan lagi bagus banget. Musin memberitahu manajer yang kalau akhir-akhir ini dia terus kepikiran sama Baekdan, padahal sebelumnya dia nggak pernah seperti ini. Musin makin excited saat melihat bos preman yang baru aja ditangkap sama manajer Yang. Bos preman itu menolak kesepakatan mereka, padahal Musin telah memenuhi semuanya agar kedua belah pihak mendapatkan keuntungan. Karena negosiasi nggak berjalan lancar, Musin pun memilih memberikan pelajaran pada bos preman itu, lalu menawarkan kesepakatan baru yang jauh lebih merugikan si bos preman. Mengetahui reputasi Musin sebagai bos gangster yang sangat disegani, si bos preman pun terpaksa menuruti keinginan Musin dan menerima kesepakatan tersebut. Malam itu, Baekdan kedatangan seorang pelanggan setia bernama Mr. Park yang selalu bersikap baik padanya. Mr. Park sepertinya mengenal ibunya Baekdan dan mengetahui tentang identitas ayah kandung Baekdan. Tapi Mr. Park malah menanyakan tentang hubungan Baekdan dan Musin. Baekdan langsung mengklarifikasi kalau ia nggak punya hubungan apapun dengan Musin. Mendengar hal itu, Mr. Park pun merasa lega dan memperingatkan Baekdan untuk berhati-hati. Mr. Park juga bilang kalau Musin terlibat dalam proyek pengembangan di wilayah itu dan dia bakalan pergi setelah semua kesepakatan sudah terpenuhi. Baekdan nampak terkejut saat mengetahui hal itu, tapi sekarang semuanya jadi masuk akal. Musin dan anak buahnya nggak mungkin tiba-tiba muncul di kawasan tanpa tujuan tertentu. Walau pada kenyataannya dia cuma pengen berbagi momen kehangatan dengan Musin, tapi Baekdan menyadari kalau cepat atau lambat, Musin akan pergi meninggalkannya, dan mustahil bagi mereka untuk tetap bersama. Maka dari itu, saat Musin datang menemuinya, Baekdan pun langsung mengonfrontasi pria itu. Ia mempertanyakan tujuan Musin datang ke kawasan tersebut, dan Musin secara nggak langsung mengonfirmasi perkataan Mr. Park tentang proyek tersebut. Baekdan lantas mengatakan kalau ia nggak ingin lagi bertemu dengan Musin dan nyuruh dia buat berhenti datang ke kedainya, walau cuma untuk makan. Musin jelas aja kaget dan berusaha menjelaskan situasinya. Tapi Baekdan nggak mau dengar penjelasan apapun dan ngusir Musin dari sana. Baekdan nggak ingin lagi terlibat dengan Musin, apalagi saat ia menyadari kalau ia mungkin memiliki perasaan pada Musin. Beberapa waktu kemudian, Baekdan dengan sopan meminta beberapa pelanggan untuk pergi karena kedainya udah mau tutup. Mereka pun langsung bangkit dan membayar makanannya, tapi entah kenapa sikap mereka sangat mencurigakan. Baekdan pun diam-diam mengikuti mereka dan gak sengaja menguping saat mereka membahas tentang Musin. Rupanya mereka mengetahui kedekatan Baekdan dan Musin dan sengaja datang ke kedai tersebut untuk memata-matai Baekdan. Mengetahui kalau mereka mengincar Musin, Baekdan pun berniat memperingatkan Musin, tapi ia baru menyadari kalau ia telah menghapus nomor telepon Musin dari ponselnya. Di sisi lain, Musin jadi bad mood banget sejak Baekdan mutusin buat mengakhiri hubungan mereka. Musin juga gak pulang ke rumah dan lebih sering menghabiskan waktu dengan berolahraga karena biar gimana pun, dia harus tetap menyalurkan energinya secara teratur. Pada momen itu, manajer yang memberitahu tentang si bos preman yang mungkin sedang merencanakan sesuatu untuk membalas dendam pada Musin dan menyuruh Musin untuk berhati-hati. Sementara itu, Sharon nampak menghampiri Baekdan dan menanyakan tentang hubungannya dengan Musin. Sharon bilang kalau akhir-akhir ini dia sering ngelihat Musin menghabiskan waktu di klub malam tempatnya bekerja. Baekdan awalnya kaget, tapi dia lantas menegaskan kalau dia nggak punya hubungan apapun dengan Musin. Baekdan menyadari kalau Musin pasti udah lupain dia dan milih buat nganu sama yang lain. Meski demikian, ia nggak bisa ngebiarin para preman itu melukai Musin, sehingga ia pun bergegas pergi buat nyari Musin. Baekdan menyusuri kawasan itu dan mikir kalau Musin mungkin pergi ke tempat Sharon. Baekdan pun memberanikan diri untuk datang ke sana, tapi secara mengejutkan, Musin malah muncul di belakangnya. Rupanya, Musin juga nyariin Baekdan, tapi saat ia datang ke kedai, Baekdan malah nggak ada di sana. Musin ngira Baekdan bakal alih profesi jadi pro player, sehingga ia pun ngejek Baekdan karena outfitnya nggak pantas banget. Musin bilang kalau Baekdan nggak bakal bisa menarik perhatian orang-orang dengan pakaian seperti itu. Namun, Baekdan malah ngebalikin kata-kata Musin dengan bilang kalau Musin bahkan ngajakin dia buat main bareng, walau ia berpakaian seperti itu. Yah, bener juga sih, emang Baekdan dasarnya udah cantik, jadi siapapun bakal tertarik padanya. Menanggapi hal itu, Musin pun ngajakin buat main bareng aja, tapi Baekdan malah meminta Musin untuk mengajaknya ke rumahnya. Setibanya di sana, Musin kayaknya udah nggak sabaran dan langsung menutup jarak di antara mereka. Kayaknya dia udah kangen banget sama Baekdan karena udah lama mereka nggak nganu. Pada momen itu, Baekdan memberitahu Musin tentang sekelompok preman yang lagi ngincar dia. Tapi si Musin malah nanggepin hal itu dengan santai. Sehingga Baekdan menyadari kalau sia-sia aja dia mencemaskan keselamatan Musin. Nggak cuma itu, Musin malah godain dia dengan nanya apakah Baekdan cemburu karena dia pergi ke klub malam. Baekdan yang kesel lantas mendorong Musin menjauh dan berniat untuk pergi dari sana. Musin berusaha memperingatkan Baekdan kalau ia nggak bisa pergi dengan penampilan seperti itu. Tapi Baekdan malah balik
balik nantangin Musin, which is hal itu sontak aja bikin Musin gak bisa nahan diri lagi dan langsung membawa Baekdan ke kamarnya. Musin lantas membaringkan Baekdan di sana, seraya mengatakan kalau ia begitu merindukan Baekdan. Musin akhirnya mengungkapkan kalau ia terus kepikiran sama Baekdan dan perlahan mulai menyadari perasaannya pada Baekdan. Musin pun dengan cepat menutup jarak di antara mereka, mencium Baekdan dengan lembut dan penuh kerinduan. Setelah sekian lama, ia ingin kembali berbagi momen kehangatan dengan Baekdan dan mencurahkan segenap perasaannya hanya untuk Baekdan. Saat Musin dan Baekdan lagi main bareng tanpa sepengetahuan mereka, seorang pria diam-diam mengawasi mereka seraya melapor pada si bos preman yang nampak memiliki rencana jahat untuk mencelakai Musin. Keesokan pagi, Musin berinisiatif membuatkan sarapan untuk Baekdan. Gak disangka-sangka, Musin ternyata jago masak karena dia terbiasa masak sendiri pas zaman kuliah. Ya, walaupun gayanya tengil banget, ternyata si Musin pernah kuliah dan lulus dengan nilai yang bagus. Musin pun banggain dirinya sendiri dengan bilang kalau anak-anaknya pasti bakal mewarisi kecerdasannya dan juga his good looking. Mendengar hal itu, Baekdan nampak terkesan. Apalagi saat Musin nyemangatin Baekdan buat kuliah juga. Musin bilang kalau Baekdan punya semangat belajar yang tinggi dan gak ada salahnya buat nyoba daftar kuliah. Baekdan seketika menjadi tersentak karena untuk pertama kali dalam hidupnya, seseorang gak menertawakan mimpinya untuk bisa kuliah dan malah sangat mendukungnya. Singkat cerita, saat Baekdan hendak masuk ke kedainya, Sharon tiba-tiba berlari menghampirinya. Sharon nampak begitu panik saat meminta bantuan pada Baekdan. Sharon kemudian mengajak Baekdan ke suatu tempat di mana seseorang tiba-tiba membekap mulut Baekdan dari belakang, berusaha membuatnya pingsan. Sebelum kehilangan kesadarannya, Baekdan melihat Sharon yang terlibat pertengkaran dengan seorang pria, dan seketika itu pula ia menyadari kalau Sharon sengaja menjebaknya. Saat Baekdan akhirnya sadar, ia mendapati kalau ia sedang disekap di sebuah gudang. Seorang pria bernama Mamat lantas berjalan mendekatinya, dan sepertinya ia tertarik pada Baekdan. Namun, Mamat segera aja menyadari kalau target yang sebenarnya adalah Musin, sehingga ia pun melakukan sesuatu agar Musin datang ke tempat itu untuk menyelamatkan Baekdan. Di tempat lain, Musin nampak sedang melakukan pertemuan bisnis dengan Mr. Chen mengenai proyek pengembangan di kawasan tempat tinggal Baekdan. Mereka tadinya udah sepakat, tapi Mr. Chen terlalu serakah dan menaikkan harga seenak udelnya sendiri, mentang-mentang Musin berniat untuk merevitalisasi kawasan tersebut. Pada momen itu, Mr. Park juga muncul di sana sebagai perwakilan dari warga setempat yang bersikeras mempertahankan wilayah mereka. Mr. Park kayaknya nggak suka sama Musin, begitu juga sebaliknya. Di waktu yang bersamaan, Musin tiba-tiba mendapat pesan dari si Mamat berupa foto Baekdan yang lagi disekap. Mamat nyuruh Musin buat datang sendiri ke sana, seraya ngancam bakal mencelakai Baekdan kalau Musin membawa seluruh anak buahnya. Sementara itu, si bos preman kayaknya udah nggak sabaran karena Musin nggak kunjung muncul. Mereka ngira kalau Baekdan mungkin bukanlah siapa-siapa bagi Musin, jadi Musin nggak mau repot-repot nolongin dia. Pada momen itu, si bos preman mengungkapkan kepada Baekdan kalau Mr. Park adalah ayahnya. Jika Musin gak muncul, si bos preman berniat mengirim ancaman pada Mr. Park yang posisinya sangat disegani di kawasan tersebut. Baekdan jelas aja kaget karena ia baru mengetahui kalau Mr. Park adalah ayahnya, tapi ia juga gak peduli dan menegaskan kalau Mr. Park bukanlah ayahnya. Setelah mendapat kabar penculikan itu, Musin pun bergegas pergi ke sana, tapi manajer Yang langsung menghentikannya. Manajer Yang memperingatkan agar Musin gak gegabah pergi ke sana sendirian, apalagi demi seorang penjual mie ayam miskin yang latar belakangnya nggak jelas. Nggak hanya itu, manajer Yang juga memperingatkan Musin tentang posisinya sebagai pewaris grup Jang yang sangat dihormati. Namun, perkataan manajer Yang malah bikin Musin jengkel karena biar bagaimanapun, Baekdan lebih penting dari semua itu dan dia akan tetap pergi untuk menyelamatkan Baekdan. Karena Musin nggak kunjung muncul, si Mamat jadi nggak sabaran dan mulai melampiaskan kekesalannya pada Baekdan. Namun, saat Mamat hendak memukul Baekdan, Musin tiba-tiba muncul dan langsung mukul si Mamat. Musin nampak begitu murka karena mereka telah mencelakai wanita yang ia cintai. Melihat kedatangan Musin, si bos preman langsung manggil semua anak buahnya buat ngehajar si Musin. Tapi Musin sama sekali tak gentar dan bersiap untuk menghadapi mereka. Di waktu yang bersamaan, listrik tiba-tiba padam. Saat lampu menyala kembali, terlihat Musin yang sudah berhasil mengalahkan para preman tanpa terluka sedikit pun. Musin langsung menghampiri Baekdan dan mendekapnya dengan erat. Ia lantas meminta maaf karena Baekdan jadi terlibat masalah lantaran berurusan dengannya. Meski begitu, ia ingin Baekdan tetap berada di sisinya. Musin mengungkapkan kalau hidupnya akan terus berurusan dengan hal-hal seperti itu, karena itu merupakan jalan hidup yang ia pilih. Namun, jika Baekdan bisa menerima semua itu dan setuju untuk tetap bersamanya, ia berjanji akan selalu melindungi Baekdan dan melakukan yang terbaik untuk membahagiakannya. Gak hanya itu, Baekdan ternyata udah mempersiapkan semuanya, termasuk cincin berlian untuk melamar Baekdan. Karena Baekdan juga memiliki perasaan yang sama, ia pun setuju untuk tetap berada di sisi Musin, apapun yang terjadi. Saat mereka hendak pergi dari sana, Sharon muncul dan langsung meminta maaf pada Baekdan karena telah menjebaknya. Tapi Baekdan sama sekali tak mempermasalahkan hal itu, apalagi
apalagi saat Musin bilang kalau Sharon yang telah membantunya. Saat di luar, manajer Yang dan semua anak buah Musin nampak sudah menunggu perintah dari Musin untuk langkah selanjutnya. Musin pun nyuruh mereka buat bersih-bersih dan meminta manajer Yang untuk mengantar Baekdan pulang. Keesokan harinya, Mr. Park mendatangi Baekdan, dan ia nampak cemas saat mengetahui apa yang terjadi pada Baekdan. Tapi Baekdan bilang kalau dia baik-baik aja, bahkan Baekdan manggil Mr. Park dengan sebutan paman. Mr. Park nampak tersentuh dengan panggilan itu, karena sejak kematian ibunya, Mr. Park telah bersikap baik pada Baekdan, dan terus menjaganya. Meski begitu, Baekdan menegaskan kalau sampai kapanpun, baginya ia adalah putri dari seorang ibu tunggal. Meski Baekdan gak mengakui dirinya sebagai ayah, tapi Mr. Park sama sekali gak mempermasalahkan hal itu. Baginya yang terpenting adalah keselamatan dan kebahagiaan Baekdan. Mr. Park juga telah melunasi semua utang Baekdan, sehingga Baekdan bisa meninggalkan kawasan tersebut dan memulai kehidupan baru yang lebih baik. Seenggaknya itu yang bisa ia lakukan untuk putri kesayangannya. Di waktu yang bersamaan, Baekdan tiba-tiba mendapat panggilan telepon dari Musin yang memintanya untuk datang ke hotel. Saat Baekdan tiba di sana, Musin lagi nyantai di pemandian umum dan berniat ngajak Baekdan buat having fun together. Setelah semua yang terjadi, Musin pengen Baekdan bisa rileks dan merasa senyaman mungkin. Tapi emang dasar si Musin, dia malah sengaja ambil kesempatan dalam kesempitan, yang mana hal itu malah bikin dia jadi malu sendiri. Beberapa waktu kemudian, proyek revitalisasi dimulai, tapi Baekdan sudah menjual kedainya dan memutuskan untuk pindah dari sana. Meskipun sejak awal dia emang berniat pergi, tapi nggak bisa dipungkiri kalau tempat itu menyimpan banyak kenangan tentang ibunya dan juga masa kecilnya. Sebelum pergi, Baekdan berpamitan dengan teman-temannya, yang lantas memberikan selamat dan mendoakan yang terbaik untuknya di masa depan. Baekdan juga baru mengetahui dari mereka kalau Sharon dan Yoga berencana untuk menikah dan pindah ke tempat lain. Sejak saat itu, Baekdan mutusin buat tinggal bareng Musin di apartemennya. Baekdan juga udah berhasil diterima di sebuah universitas dan mewujudkan mimpinya untuk berkuliah. Atas semua pencapaiannya, Musin pun memberikan sebuah kue sebagai hadiah, walau niat aslinya pengen minta jatah sama Baekdan. Emang dasar si Musin, bisa aja ngambil kesempatan buat ngajakin Baekdan nganu dengan disogok pakai kue. Namun, karena Baekdan juga lagi pengen, dia pun membiarkan Musin melakukan keinginannya. Baekdan nyaris terhanyut dalam momen kedekatan itu saat mereka tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan bapaknya Musin. Mereka pun segera menemui bapaknya Musin, Mr. Jang, yang ternyata udah nggak sabar pengen ketemu calon mantu. Rupanya, manajer Yang udah melaporkan semuanya, tapi si Musin malah nggak kunjung datang untuk mengenalkan sang kekasih. Musin yang mulutnya emang nggak pernah disekolahin, lantas bilang kalau dia terlalu sibuk nganu sampai lupa buat ngenalin Baekdan ke ayahnya. Untungnya Mr. Jang udah paham betul dengan kelakuan ajaib anaknya. Mr. Jang awalnya sempat pesimis karena Musin gak pernah serius buat pacaran. Tapi kali ini, Musin kayaknya beneran serius, dan dia juga udah merestui hubungan mereka. Mr. Jang pun meminta agar mereka segera menikah dalam waktu dekat, karena dia udah kebelet pengen nimang cucu. Baekdan jelas aja kaget karena dia gak kepikiran bakal nikah sama Musin. Tapi Musin menegaskan kalau dia beneran serius pengen nikah sama Baekdan. Musin bahkan udah nyiapin cincin berlian yang jauh lebih mewah dan mahal untuk melamar Baekdan di hadapan ayahnya. Baekdan sontak aja merasa terharu, tapi pada momen itu, Musin malah ngelawak dan sengaja bikin bapaknya marah. Untungnya Baekdan langsung setuju buat nikah sama Musin. Bahkan Baekdan gak segan-segan meluk Musin di depan bapaknya, seraya mengklaim Musin sebagai her one and only man. Tanpa mempedulikan bapaknya, Musin langsung menggendong Baekdan ke kamar, di mana mereka kembali menyatakan cinta masing-masing, dan mengikat saling menjaga dan saling mencintai, serta hidup bahagia selamanya. Setelah semua penderitaan yang ia alami dan berbagai rintangan hidup yang harus ia hadapi, Baekdan akhirnya berhasil mewujudkan mimpinya, dan memenuhi janjinya kepada mendiang sang ibu. Baekdan saat ini nggak hanya berhasil pindah dari kawasan yang merupakan mimpi buruk ibunya, tapi ia juga telah berhasil masuk kuliah. Baekdan sangat bersyukur atas semuanya, dan di atas semua itu, ia sangat bersyukur menemukan orang yang sangat ia cintai dan juga sangat mencintainya. Happy ending deh, selamat ya Baekdan. Gimana ceritanya Baekdan menurut kalian? Like and subscribe kalau kalian pengen aku bahas cerita-cerita seperti ini di konten-konten aku selanjutnya.